saya akan mulai aja. Untuk malam hari ini di acara Blogverse yang kelima ya, Mbak Tias ya. Sekali lagi terima kasih teman-teman udah bersedia meluangkan waktu dan join untuk di event kali ini. Dan kebetulan saya dipercaya untuk menyampaikan materi ya atau bahasan tentang rahasia dapur niaga hoster tingkatkan jutaan traffic website dan blog. Jadi sebenarnya teman-teman untuk yang saya bahas ini tuh sudah pernah kita ulas gitu ya di salah satu e-booknya kita, tapi mungkin nantinya akan lebih interaktif karena saya mencoba untuk memberikan beberapa informasi yang mungkin di e-booknya nggak ada, dan juga teman-teman juga nantinya ada kesempatan untuk bertanya, dan bahkan kalau mungkin tertarik lebih jauh tentang gimana caranya, nanti ada Mas Dani yang mungkin akan bisa bantu saya jawab gitu ya. Oke, mungkin langsung saya mulai aja. Jadi tadi sudah disampaikan, nama saya Suryadi Kurniawan, di Niaga Hoster saya sebagai SEO Content Editor. Jadi saya dibantu oleh teman-teman writer yang bertanggung jawab untuk produksi artikel-artikel di blognya Niaga Hoster dan mendukung untuk beberapa konten lain. Jadi karena teman-teman yang ada sekarang ini blogger-blogger gitu ya, baik yang udah advance maupun mungkin baru mulai gitu. Jadi saya akan coba untuk saling berbagi gitu apa yang selama ini saya pelajari dan juga diterapkan di blognya Niaga Hoster sampai kemudian bisa dapat traffic yang lumayan gitu ya untuk mendukung dari websitenya Niaga Hoster sendiri. Baik, jadi kalau yang belum pernah ke blognya Niaga Hoster, bisa ke niagahoster.co.id/blog gitu. Jadi di sana artikelnya akan selalu update setiap hari bahkan, atau bahkan sehari kadang sampai 2 kali. Jadi berbagai informasi tentang WordPress, digital marketing, blog dan lainnya ada di sana. Dan sekarang kita coba masuk ke inti dari pertanyaannya nih yang bikin teman-teman ada di sini. Niaga Hoster pengen sharing tentang tips dapetin jutaan traffic gitu ya. Tapi beneran nggak sih gitu dapat jutaan traffic gitu? Kan itu yang harus dikonfirmasi dulu. Nah, karena saya sendiri tidak bisa memberikan data yang dari Google Analytics karena ada beberapa data personal, jadi mungkin saya akan pakai data dari ini aja ya, dari SimilarWeb aja, bahwa kalau dilihat itu bahwa total visitnya itu ya memang 1.000 lebih ya. Ya kita pernah di antara 1,9, 1,8, 1,7, jadi akan selalu dinamis seperti itu. Jadi paling enggak sekarang udah validated ya bahwa kita memiliki traffic yang lumayan, dan mungkin apa yang akan saya sampaikan sebagai tips atau trik ataupun sharing gitu, semoga bisa diterapkan oleh teman-teman baik yang baru saja mulai atau mungkin yang sudah advance begitu ya. Oke, kita masuk ke rahasia dapetin jutaan traffic dari blog. Sebenarnya ini mungkin beberapa sudah teman-teman ketahui, tapi yang paling basic sebenarnya adalah bangun fundamentalnya dulu nih gitu. Dan bagi saya untuk bikin blog gitu yang nantinya akan terima banyak traffic, itu fokusnya di platformnya dulu nih, apa yang mau dipakai gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara traffic, mungkin kita akan bicara ke SEO. Kalau kita bicara SEO, kita bicaranya mungkin ke Google gitu ya. Sebenarnya kalau Google sendiri tidak secara spesifik menjelaskan bahwa satu platform akan lebih diutamakan dibanding platform yang lain. Jadi saya belum menemukan ada statement seperti itu. Jadi bagaimanapun cara teman-teman untuk bikin website atau blognya, itu selama compliance atau sesuai dengan yang ditentukan Google ya bisa masuk ke hasil pencarian bahkan yang paling atas, dan nantinya akan bisa ngedrive traffic ke blognya teman-teman. Sebenarnya seperti itu. Nah, tapi ada tapinya nih. Kalau kemudian teman-teman pakai platform itu yang nggak ramah mesin pencari, gitu, baik secara teknis ataupun pada penggunaannya, ya otomatis jadi nggak compliance dong. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya teman-teman pakai platform yang apa-apa itu harus ngerjain sendiri, doing from scratch, atau yang nggak user friendly lah, ya nantinya teman-teman bakalan terlibat jauh hanya di teknisnya aja, tapi nggak sempat mikir strategi gimana dapat trafficnya gitu. Itu kan juga tentu saja bukan tujuan teman-teman kan. Nah, teman-teman mungkin mikirnya adalah gimana caranya ya platformnya itu gampang dipakai gitu, nggak terlalu teknis-teknis banget, atau bahkan kalau bisa
beberapa dibuat lebih mudah gitu. Tapi di satu sisi juga sama Google itu bisa dianggap oke gitu. Nah, di antara beberapa platform, menurut saya nggak bisa dipungkiri bahwa WordPress masih jadi pilihan terbaik gitu. Dan WordPress sendiri itu memang dibangun sebagai blogging platform, teman-teman. Walaupun dalam perkembangannya sekarang udah banyak banget jenis website yang dibangun dari WordPress, misalnya kayak website toko online lah, atau portfolio lah, atau website perusahaan dan macam-macam, itu sekarang bisa dibangun dengan WordPress, walaupun dulunya dia start as an blogging platform. Jadi kalau misalnya ditanya platform yang tepat, ya rekomendasinya adalah WordPress gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman tanya, terus blognya Niaga Hoster pakai platform apa gitu. Jadi kira-kira udah tahu jawabannya ya teman-teman ya. Oke, cuman ada pertanyaan nih. Ternyata WordPress itu ada dua gitu. Jadi ada wordpress.com dan ada wordpress.org. Jadi yang wordpress.com itu dia layanan gitu. Jadi ibaratnya teman-teman kalau pakai wordpress.com itu udah all in, bisa dapat semua layanannya dari hosting, domain, dan platformnya dan segala macam. Cuman mungkin yang teman-teman ketahuin gratis gitu. Padahal sebenarnya ada banyak batasan yang dimiliki oleh WordPress.com, yang batasan itu tuh nggak ada di wordpress.org. Nah, artinya kalau yang wordpress.org itu teman-teman ngelakuin self-hosted, jadi kayak nge-hosting sendiri dan nanti platformnya ikut WordPress gitu. Nah, ada banyak banget perbedaan dari wordpress.com dan wordpress.org. Itu di blognya Niaga Hoster juga sudah diulas gitu. Tapi mungkin sebagai gambaran adalah bahwa kelihatannya di awal teman-teman tuh kayak dapat gratis gitu di wordpress.com. Tapi kalau ingin membangun sesuatu yang profesional kemudian bisa mendatangkan traffic, kalau menurut saya jadi kurang ideal, karena misalnya nih, jadi ada batasan dari sisi domain yang digunakan. Kalau misalnya harus pakai domain yang unik, harus bayar lagi. Itu pun juga konteksnya nggak dapat gratis lagi, maksudnya ya harus beli lagi. Kemudian untuk yang versi awal gitu, itu juga nggak bisa untuk kita datengin pendapatan dari ads gitu, karena memang dia nggak disupport untuk yang versi paling rendahnya gitu. Sementara bisa dibayangin kalau teman-teman pakai yang wordpress.org, itu yang untuk mulai itu bisa hanya dengan kisaran 20 ribuan aja. Itu mau pasang ads juga silahkan, dapat live chat support juga iya, dapat free domain juga iya gitu. Tapi mungkin saya nggak akan bicara lebih jauh tentang itu saat ini. Intinya adalah ada dua jenis WordPress dan harapannya teman-teman nggak salah pilih. Jadi kalau platformnya adalah WordPress yang org dan di self-hosted. Itu fundamennya di sana. Dan kenapa sih gitu harus WordPress, kenapa nggak platform lain? Karena dari data ini valid ya dari W3Tech gitu. Ini data terbaru di tanggal 26 September bahwa WordPress itu adalah platform yang sampai saat ini paling banyak digunakan oleh website, jadi sini used by many site, dan dia juga adalah platform yang digunakan oleh website yang trafficnya tuh tinggi, used by high traffic site. Jadi dibandingkan yang lain, posisinya memang ya kelihatan jauh banget gitu. Jadi udah yang pakai banyak, dan yang paling banyak trafficnya juga dari dia gitu. Jadi ya kita jadi punya alasan lebih bahwa oh ya memang platformnya harus pakai itu. Nah kalau misalnya masih belum yakin, ini adalah beberapa nama-nama terkenal yang menggunakan WordPress sebagai platform buat blog atau websitenya mereka. Jadi yang ini ada TechCrunch, mungkin teman-teman tahu, dia banyak sekali ngulas tentang startup dan berita-berita tentang teknologi, gadget, dan lainnya. Kemudian ada Disney, mungkin saya nggak perlu jelaskan lagi, dan juga ada MTV untuk blognya atau newsnya. Ini semuanya dibangun dengan WordPress. Jadi ibaratnya ya WordPress itu bukan bukan hanya untuk yang baru mulai aja, yang pengen jadi besar pun itu bisa aja untuk apa menggunakan WordPress sebagai platformnya. Itu yang pertama. Kedua, kalau teman-teman udah install WordPress atau pakai WordPress, yang paling penting adalah pastikan teman-teman untuk menginstal tema yang ringan tapi menarik gitu. Jadi jangan dibalik, install tema yang menarik dulu. Karena kalau temanya menarik tapi nantinya jadi
berat atau memberatkan blognya, itu juga jadi salah satu faktor yang mempengaruhi dari banyaknya pengunjung atau tingginya ranking di hasil pencarian. Karena ada konteks bahwa kecepatan itu jauh lebih diutamakan untuk bisa dapat posisi di Google, ibaratnya seperti itu. Dan pengunjung pun itu punya batas maksimal rata-rata ya dari survei itu sekitar 3 detik aja. Kalau 3 detik dia load-nya nggak sukses atau masih muter lagi ya, mereka akan pergi atau bounce gitu. Nah, ini saya dapatkan dari tim IEL websitenya. Jadi dia yang banyak bicara tentang tema. Mereka melakukan testing dan beberapa yang direkomendasikan adalah tema-tema yang di tampilan ini gitu. Jadi posisinya utamakan untuk pilih yang tema ringan dulu, tapi yang punya tampilan menarik seperti itu. Itu yang kedua ya. Kemudian plugin nih gitu. WordPress adalah salah satu platform yang bisa dikatakan kaya dengan plugin. Jadi dia sebenarnya platformnya udah multi-purpose gitu, buat bikin website apa aja bisa. Plus dukungan untuk pluginnya juga kaya gitu. Nah, tapi teman-teman jangan kemudian apa ya kayak serampangan begitu menginstal plugin, padahal itu sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan atau malah jadi membebani websitenya. Jadi kalau misalnya saya sarankan ya yang paling esensial aja, yang penting aja gitu. Dan pastikan juga punya rating bagus dan punya pengguna yang sudah banyak. Jangan menggunakan plugin yang nggak jelas developernya atau bahkan posisinya juga jarang diupdate. Nah itu nanti malah jadi isu keamanan. Jadi beberapa rekomendasi plugin adalah Jetpack, ini dari Automatic yang menggarap WordPress.com juga. Kemudian ada Yoast SEO, ini andalan kalau teman-teman mau meningkatkan atau melakukan optimasi on page-nya, ini kayaknya Yoast SEO itu is a must gitu ya, jadi harus ada. Kemudian Lightspeed Case, ini juga kayak bisa ngebantu untuk ya mengoptimasi supaya websitenya jadi lebih cepat gitu aja. Kemudian Google Sitekit, ini juga powerful banget, jadi dia bisa ngebantu tentang beberapa setting yang awalnya harus manual, dengan Sitekit ini jadi lebih praktis atau otomatis. Kemudian kontak form untuk biasanya di halaman kontak atau berbagai form lain, dan juga Updraft Plus. Ini yang beberapa esensial, tapi kalau pengen tahu lebih bahkan berdasarkan kategori nanti bisa cek di blognya Niaga Hoster. Kita ada artikel tentang itu. Kemudian kalau teman-teman lihat di ebook, langkah ini sebenarnya ada di langkah agak tengah ya. Jadi setelah bikin konten, tapi saya sendiri sebagai yang mengerjakan blog atau blogger juga, saya ngerasa bahwa sebenarnya ini adalah langkah pertama yang dilakukan sih. Jadi kita kayak beberapa persiapan yang fundamental itu harus dilakukan dulu, dan salah satunya adalah setup Google Search Console ini. Dan kalau misalnya kita mau pakai cara yang sedikit manual gitu ya, atau ada prosesnya, ya kita buka Webmaster Tool dan bukanya pakai akun Google-nya kita gitu. Kemudian kita nambahin propertinya, kita milih website sebagai jenis properti itu, dan kita masukin URL-nya. Setelah itu kita lakuin verifikasi di webmasternya gitu. Tapi sebenarnya langkah ini itu bisa secara otomatis dibantu oleh dua plugin, yaitu yang Google Sitekit dan juga Yoast nantinya. Jadi kalau teman-teman lebih suka untuk cara yang manual dengan step-step seperti itu bisa, tapi dengan bantuan plugin yang tadi saya sebutkan itu prosesnya jadi lebih otomatis, tinggal ngikutin apa ya wizardnya aja atau step by stepnya aja. Termasuk yang sitemap ini, jadi ibaratnya sitemap itu kayak ya peta situs lah. Jadi sebenarnya di dalam blog kita itu ada konten isinya apa aja secara petanya seperti itu, sehingga nanti tujuannya adalah crawler dari Google itu bisa masuk berdasarkan dari jalan yang tertulis di sitemap-nya itu, kira-kira gitu. Masukinya sebenarnya sama yang di Google Search Console tadi. Jadi nanti dari Yoast itu biasanya tinggal sudah dibikinkan otomatis, setahu saya. Yoast dan Rank Math, pokoknya yang SEO plugin itu biasanya bikinin otomatis, dan nanti tinggal dimasukkan di Google Search Console yang bagian ini, yang sitemap itu. Jadi
Intinya akan selalu ada cara teknis, tapi beberapa dimudahkan dengan bantuan plugin. Itulah kenapa saya menyarankan untuk milih WordPress tadi di awal. Kemudian lanjut, ini yang sudah mulai ke konten gitu. Jadi saya yakin teman-teman yang ada di sini gitu ya, teman-teman blogger pasti sudah nggak mungkin skip langkah ini. Jadi, tapi saya sebenarnya masih sering menemukan beberapa blogger yang mulai untuk start dari konten gitu, langsung nulis kontennya, ngerasa bahwa apa yang dia tuliskan itu nantinya dibutuhkan audiens, tanpa divalidasi dulu gitu. Nah, padahal sebenarnya konten itu nantinya dikunjungi orang atau enggak, dibutuhkan audiens atau enggak, itu berdasarkan riset keywordnya gitu. Jadi, riset keyword itu ibaratnya menunjukkan sebenarnya ada nggak sih yang butuh informasi seperti ini gitu. Kalaupun ada, seberapa banyak sih gitu. Nah, selain itu, kalaupun ada dan banyak orang yang butuh, kalau saya membuat artikel atau konten seperti ini, saingannya banyak nggak sih gitu. Nah, itu yang seharusnya merupakan langkah awal sebelum teman-teman itu put effort gitu ya, benar-benar ngelakuin nulis atau ngetik kontennya, ternyata adalah bakalan ngelawan blog-blog yang secara traffic ataupun secara rating lebih oke gitu. Nah, itu juga merupakan strategi yang saya rasa kurang tepat. Nah, kalau untuk riset keyword, biasanya kalau manual ya teman-teman tinggal ketikkan aja di Google gitu. Satu kata atau dua kata, kita sebutnya key phrase gitu. Ada nggak hasilnya? Nah, kalau ada nanti teman-teman bisa cek jawaban dari 10 website yang atau blog yang ada di situ udah oke belum sih? Apakah sebenarnya teman-teman tuh bisa kasih jawaban yang lebih baik gitu. Itu bisa dengan cara manual seperti itu. Atau ada berbagai tools SEO yang bisa digunakan secara gratis dan salah satunya adalah yang ada di sini yaitu Ahref. Jadi Ahref Free Keyword Generator. Kemudian ada lagi Ubersuggest. Cuman bedanya kalau Ubersuggest itu terakhir saya gunakan itu maksimal 3 kali kesempatan dalam sehari. Kalau Ahref ini bebas, cuman dia memang harus masukin CAPTCHA gitu ya di setiap kali pengecekannya. Nah, di sini teman-teman nanti bakalan dapat informasi tentang KD. KD itu keyword difficulty, dalam arti seberapa berat persaingannya kalau harus nulis tentang topik itu. Sedangkan volume adalah ya volume pencarian dalam kurun waktu tertentu, katakanlah 1 bulan gitu, seberapa banyak sih orang yang mencari gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mungkin niche-nya di kuliner, atau mungkin memang web atau blognya itu blog tentang resep gitu ya, atau yang segala macamnya, terus ngerasa bahwa oh Dalgona Coffee lagi tren nih gitu. Kira-kira udah ada belum ya yang ngasih tahu tentang tutorialnya gitu ya. Dicek aja. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa pilih mau yang cara membuat dalgona coffee biasa, yaitu yang volumenya tinggi, atau mulai dari yang kecil dulu nih gitu, yang paling bawah misalnya dengan sendok. Jadi approach-nya berbeda dengan yang lain, itu tergantung strategi teman-teman. Nah, holy grail-nya atau yang apa diharapkan itu adalah teman-teman ngumpulin sebanyak mungkin kata kunci yang high search volume tapi low difficulty. Nah, itu yang prioritas digarap duluan. Kalau yang high difficulty dan high search volume bisa belakangan, apalagi yang high difficulty dan low search volume itu malah kalau bisa nggak usah dipikirin yang ke situ dulu gitu. Kita coba cari sebanyak-banyaknya yang high search volume dan low difficulty. Nah, kemudian selain dari riset kata kunci, ada satu lagi nih, yaitu riset intent. Jadi kata kunci itu hanya sebagai petunjuk awal yang nanti harus kita pertajam lagi dari intent. Nah, ini yang sebenarnya agak tricky bagian ini. Bahkan blogger-blogger yang berpengalaman pun mungkin bisa aja keliru, atau bukan keliru, tapi intentnya bergeser, karena itu sering terjadi. Nah, kalau secara teori ya, intent itu kebagi 4. Jadi yang informational, jadi orang yang cari informasi gitu. Terus ada yang investigational, jadi orang tuh kayak nggak hanya membutuhkan informasi, tapi sudah mulai membandingkan gitu. Bisa produk atau bisa satu pendekatan gitu. Nah, itu biasanya adalah bukan review tapi kayak comparison gitu. Itu konteksnya investigational. Kemudian ada yang transactional. Nah, ini udah jelas bahwa orang itu mencari sesuatu dengan kata kunci tertentu karena pengen beli gitu. Nah, kalau transaksional ya otomatis
teman-teman pasti sudah paham bahwa ya jangan nulis blog di situ, gitu, karena blog itu informasi kan. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah navigational, jadi orang ngetikkan kata kunci karena pengen ke website atau ke blog itu. Jadi kayak misalnya ngetik Niaga Hoster ya berarti maksudnya ke niagahoster.co.id gitu. Nah itu adalah intentnya. Nah dari intent ini itu yang kemudian bisa ngebantu kita untuk mengolah lagi atau decide apakah memang itu pantas jadi uh, artikel blog. Sebagai contoh, kalau teman-teman menggunakan kata kunci kursi gaming terbaik, gitu, seperti yang teman-teman lihat, hasilnya itu adalah rekomendasi-rekomendasi, itu salah satu poin ya. Kemudian selalu ada angka sebagai title-nya, berarti ada kemungkinan kalau semakin banyak semakin oke, atau semakin direkomendasikan, karena Google nganggapnya semakin lengkap gitu. Terus ternyata approach-nya adalah dengan nunjukin merek-mereknya gitu. Jadi itu sebagai pointers dulu. Terus nanti teman-teman bisa masuk ke salah satu, mungkin 3 teratas lah gitu. Cara mereka menjelaskan itu sedetail apa dan apa saja yang dijelaskan gitu. Itu kalau dapatnya kursi gaming terbaik. Nah, kalau misalnya kursi gaming, nah ini adalah tujuannya ke transaksional nih. Jadi kayak yang teman-teman lihat, hasilnya itu bukan hasil seperti yang di sisi kiri, tapi hasilnya itu adalah toko online, bahkan toko offline. Jadi bahkan ada tampilan Google Maps di mana teman-teman bisa langsung menuju ke salah satu toko yang ada di sekitar teman-teman untuk kemudian melakukan pembelian. Jadi kalau teman-teman menargetkan kata kunci kursi gaming untuk blog keliru karena bukan itu intentnya, kemudian teman-teman kursi gaming terbaik untuk dijadikan halaman penjualan, ya miss juga gitu, karena secara intent kelihatan bahwa berbeda. Nah, itu adalah salah satu alasan kenapa user intent itu harus teman-teman perhatikan gitu. Selanjutnya, ya ini adalah bikin konten. Nah, ini yang barusan jadi perbincangan hangat ya teman-teman. Jadi per akhir Agustus, harusnya di September sih, itu mulai rolling dan sepertinya di minggu ini sudah komplit gitu, bahwa Google ngeluarin helpful content gitu. Jadi sebuah bukan algoritma ya, jadi melakukan update bahwa Google sekarang lebih tegas atau mungkin lebih konsisten dan beneran untuk hanya menyajikan konten-konten yang berkualitas. Jadi kalau dulu keyword stuffing itu, kalau teman-teman masih ngalamin itu, keyword stuffing yang hanya ditembak kata kunci itu udah nggak berlaku. Sekarang lebih parah lagi bahwa hanya yang ngasih value lebih di dalam setiap konten yang dibikin, itu yang bakalan diutamakan. Jadi approach-nya adalah people first content. Jadi bikin konten bukan untuk mesin pencari, tapi bikin konten buat audiensnya. Nah, kebetulan nih dari beberapa, saya mencoba untuk melakukan beberapa riset ya, baca-baca gitu. Salah satunya memang pertama Google mulai nyisir yang dengan penggunaan domain tertentu nih, domain-domain yang istilahnya kayak resmi gitu. Kalau di luar negeri itu yang .gov misalnya, itu mereka jauh lebih diutamakan dibandingkan domain yang lain karena dianggap secara authority oke. Tapi kalau di Indonesia saya ngelihat belum sampai ke arah sana. Nah, tapi itu bisa teman-teman kuntit gitu ya. Misalnya kalau Google memang sudah menentukan hanya domain yang berotoritas tertentu yang ranking 1 misalnya, at least teman-teman jadi nomor 2 karena secara konten teman-teman oke gitu. Jadi kontennya itu ya mau nggak mau harus original, sudah nggak zamannya lagi untuk copas gitu. Tapi bukan berarti teman-teman bikin sesuatu yang baru yang audiens nggak butuh gitu. Jadi ya strateginya tadi, amati, tiru, kemudian modifikasi. Apa yang teman-teman punya value lebih dibandingkan dengan kompetitor ataupun blog yang sudah ada di hasil pencarian saat ini. Kemudian bikin blog yang relevan gitu. Relevan artinya ya kalau niche-nya teman-teman tentang kuliner ya bikin artikelnya seputar itulah gitu. Saya belum berani mengatakan bahwa blog gado-gado itu sudah nggak berlaku, tapi sepertinya bahwa itu memang kurang bisa menangkap ini ya, topical authority. Jadi sekarang sudah mulai ada isu tentang topical authority, di mana blog-blog yang secara khusus membahas tentang satu topik lengkap dan mendalam, dia jadi berkesempatan lebih banyak pada saat ada orang yang mencari topik yang di area tersebut.
gitu. Kemudian bikinnya yang informatif, jadi jangan mengulang informasi-informasi yang sudah ada, tapi teman-teman coba menghadirkan informasi baru, entah itu teman-teman coba sendiri, riset sendiri, dan lainnya. Ibaratnya jangan sekedar mengambil informasi dari blog lain yang sudah ada gitu. Dan yang terakhir ya, karena ini people first, gimana caranya audiens pada saat baca itu jadi kayak kelihatan apa ya, transisi antar informasinya enak gitu. Kemudian nggak dijejali dengan wall of text, tapi ada gambarnya, ada ilustrasinya, sehingga ya artikelnya akan sepakat mereka bilang menarik gitu. Itu yang tentang buat konten. Ini adalah salah satu contoh dari artikelnya Niaga Hoster. Jadi kita bicara tentang domain authority, dan saat itu kita langsung menerapkan berbagai strateginya, termasuk untuk kata kunci dan lainnya. Kemudian di awal kita juga langsung mengajak mereka untuk on the same page bahwa domain authority ini penting, tapi apakah audiensnya udah tahu tentang domain authority dan cara ningkatinya gitu. Jadi selalu dalam konteks yang conversational sih. Jadi seperti event ini ya, blog first jadi blog conversation. Jadi kira-kira seperti itulah. Supaya tidak terlalu kaku, tapi kita kayak bicara dengan audiensnya kita. Nah, kalau teman-teman sudah melakukan seperti itu keren banget menurut saya. Karena arahnya akan ke sana, teman-teman. Oke, tadi kita sudah riset kata kunci, kita juga sudah tahu tentang intent-nya. Nah, sekarang yang penting adalah tentang keyword placement-nya. Jadi gini, tadi kita kan sudah bikin konten yang people first ya. Nah, jadi ya memang people diutamakan gitu. Jadi audiensnya diutamakan. Tapi SEO optimized content itu juga nggak boleh dilupakan. Kenapa? Karena Google itu berkomunikasi berbeda dibandingkan saat kita berkomunikasi dengan audiens. Jadi bikin artikel untuk blog adalah artikel yang kita berkomunikasi ke audiens manusia gitu, tapi kita juga bisa berkomunikasi dengan search engine-nya. Nah, caranya adalah salah satunya karena penggunaan kata kunci yang membuat crawler itu jadi tahu ini artikel tentang apa, ini blognya tentang apa. Walaupun Google bilang bahwa mereka sudah pengembangan NLP, sehingga mereka bisa memahami konteks begitu ya, tapi mereka belum 100% sampai di sana gitu. Masih ada kekurangan di sana-sini. Jadi keyword placement ini penting gitu, untuk bisa Google tahu bahwa ini konteksnya tentang keyword ini gitu. Nah, untuk keyword placement, pastikan teman-teman itu menerapkannya atau meletakkannya itu di awal, di tengah, dan juga di akhir. Jangan gerombol di awal aja, di tengah sama di akhirnya kosong gitu. Nah, itu juga nggak sesuai dengan best practice-nya. Kemudian kalau mau lebih spesifik lagi ya, di title-nya itu harus ada, yaitu di H1 kalau di WordPress. Kemudian di tiap heading-nya dari H2, H3, H4 gitu. Terus kemudian di paragraf dan juga di gambar. Gambar ini mungkin bisa di alt text-nya ya, kalau bicara sedikit teknis di WordPress. Dan bobot dari penempatan keyword placement di title dan di heading itu tentu jauh lebih besar dibanding yang di paragraf. Kalau kita bicara keyword placement, maka kita akan bicara seberapa banyak Mas Adi yang harus dipakai gitu keyword itu. Nah, kalau seperti itu, maka kita akan bicara tentang density, yaitu banyaknya kata kunci berbanding dengan banyaknya jumlah kata atau word count. Nah, kalau di SEO tools, kalau misalnya teman-teman pakai Yoast gitu, ataupun pakai Rank Math, itu udah enak banget. Jadi teman-teman tinggal bikin kontennya aja, mereka yang akan calculate gitu. Secara teori ya 1-3% gitu. Tapi teman-teman nggak perlu mikir seperti itu, tinggal dibikin aja kontennya, terus dimasukkan kata kuncinya di Yoast-nya gitu ibaratnya. Nanti dia akan calculate sendiri, kalau sudah sesuai dengan optimasi SEO yang secara umum diberlakukan, ya dia akan hijau gitu. Jadi tugas teman-teman kalau di keyword placement atau di optimasi on page ya dipantau aja Yoast-nya udah hijau atau belum. Setidaknya orange lah, tapi jangan sampai merah, karena kalau merah ya berarti secara optimasi masih kurang gitu teman-teman. Oke, ini juga salah satu optimasi secara on page, yaitu interlink. Ini sebenarnya sederhana ya teman-teman ya. Teman-teman blogger pasti terutama yang sudah advance ya pasti sudah melakukan ini. Tapi bagi teman-teman yang baru mungkin entah
sudah tahu tapi belum mempraktekkan atau sebenarnya buat apa sih gitu. Jadi ini adalah salah satu hal yang cukup sederhana tapi sangat penting untuk membentuk struktur dari blognya, supaya blognya lebih mudah dikenali, itu membahas topik apa, dan supaya kemudian kita bisa punya topical authority di situ. Nah, rahasia ya ini ya, bahwa Niaga Hoster sendiri itu sangat mengalokasikan effort ya, maksudnya kita punya fokus untuk benar-benar ngegarap interlink ini atau internal link ini, karena terbukti bahwa itu berhasil. Nah, jadi nanti teman-teman kalau misalnya punya pengalaman tentang internal link bisa di-share, atau teman-teman yang saat ini belum menerapkan, nanti kemudian bisa diterapkan di blognya, dicek beberapa waktu gimana hasilnya. Karena ini salah satu trik yang cukup efektif, bahkan ada blogger di luar negeri itu yang dia nggak menerapkan backlink gitu ya, maksudnya link dari luar, tapi dia benar-benar nge-manage internal linknya, dan artikel-artikelnya dia tuh termasuk yang paling gampang banget masuk ke top search gitu. Jadi ngelingkan dari satu artikel ke artikel lain di dalam blog yang sama dengan menggunakan anchor text. Jadi kayak kata yang di highlight itu yang paling sesuai dengan kata kuncinya. Dengan strategi interlink ini, maka teman-teman pastikan tidak memiliki yang disebut dengan orphan content. Nanti coba dilihat di WordPress-nya gitu, di bagian post. Biasanya di sisi kanan akan ada orphan content. Itu adalah status di mana sebuah artikel itu nggak dapat link dari manapun, sehingga ya dia nggak bakalan bisa disambangi ibaratnya, ya, nggak bisa dikunjungi oleh crawler, karena ya nggak ada yang mengarahkan atau menjembatani crawlernya itu ke artikel tersebut. Dan itu salah satu hal yang nggak banget gitu. Jadi seharusnya nggak terjadi kalau teman-teman ngeblok gitu. Selanjutnya, oh ini contohnya. Yang tadi saya maksud dengan anchor text seperti ini. Jadi kalau mau menghubungkan ke artikel tentang ekstensi domain, ya anchor text-nya pakai ekstensi domain. Kalau mau menghubungkan ke artikel tentang branding, ya anchor text-nya branding. Ini adalah salah satu strategi internaling yang paling disarankan, yaitu natural di dalam paragraf. Tapi kalau memang kebetulan nggak bisa seperti ini, entah karena secara konteks nggak bisa masuk, ya paling gampang adalah dengan baca juga seperti ini. Jadi baca juga, kemudian judul artikelnya, atau baca juga kemudian key phrase utamanya. Kalau di sini mungkin exact match domain. Jadi bisa dari sisi kata kuncinya, bisa dari judul artikelnya seperti yang di bawah, atau bisa pakai baca juga yang di sini. Yang penting apapun itu interlinknya bisa mengarahkan ke artikel tujuannya. Kemudian kita masuk ke image atau insert gambar. Jadi gambar ini tujuannya dua. Pertama, kalau untuk audiens ya biar mereka punya user experience yang bagus, jadi nggak dikasih dengan teks yang panjang gitu ya, kayak baca skripsi atau kayak baca buku, tapi kita kasih jeda mereka dengan white space, yaitu entah ilustrasi, gambar, atau mungkin infografis gitu. Itu dimasukkan aja di antara penjelasan di dalam artikelnya. Dan kemudian bagi mesin pencari juga, teman-teman jadi punya kesempatan untuk masukin alt text gitu. Jadi alt text itu untuk menunjukkan bahwa oh gambarnya itu ternyata mengandung kata kunci yang ditentukan nih. Oh berarti topik dari artikel ini tentang kata kuncinya itu gitu. Nah jadi ada dua hal yang bisa dilakukan dengan gambar ini. Nah tentunya untuk dari gambar ini juga harus memperhatikan image SEO-nya. Jadi pertama, file dari gambarnya harus dibenerin dulu nih, jangan pakai angka yang banyak dan panjang. Biasanya kalau terima gambar dari WA gitu, atau mungkin dari file dari luar gitu, itu di-rename dulu, digunakan nama yang paling pas sesuai dengan gambarnya, dan lebih baik ada kata kunci di situ. Kemudian pastikan ukuran gambarnya juga kecil sebelum kemudian di-upload ke WordPress. Bisa menggunakan tools online kayak TinyPNG, atau mungkin bisa di-convert ke format yang lebih baru yaitu WebP. Dan pastikan juga nantinya pada saat sudah di-upload gitu,
kemudian di sisi kanan itu ada kolom untuk pengisian alt text-nya, pastikan nanti diisikan di sana. Dan pastikan ada kuncinya, tapi kata kuncinya itu jangan semuanya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada 15 gambar ya at least 10 gambar di antaranya ada penjelasan dan ada kata kuncinya. Karena kalau diisi ke 15-15-nya, dari iOS pun juga akan menganggap itu over optimize. Jadi statusnya nanti juga akan orange. Jadi bisa digunakan iOS-nya untuk patokan hal-hal yang sifatnya SEO gitu. Kemudian, nah kalau misalnya pengen dapat traffic, ya gimana caranya kita bisa membuat sebanyak mungkin orang untuk datang ke blog kita kan. Nah, salah satunya ya kita harus memudahkan siapapun yang datang untuk nge-share artikel itu. Jadi kalau misalnya temanya teman-teman kebetulan sudah ada tools untuk sharing seperti yang di sini ya bisa langsung dipakai. Tapi kalau misalnya kebetulan temanya belum ada fasilitas ini secara langsung ya teman-teman bisa tambahkan plugin gitu. Kalau yang populer biasanya add to any seperti ini, atau kalau memang hanya ingin menyasar ke Twitter aja, ya better click to tweet, atau yang lainnya adalah yang sesi social. Itu nantinya setelah di install, teman-teman tinggal masuk ke setting gitu, itu mau ditempatkan di atas, di bawah, atau di atas bawah bareng, kemudian juga ditentukan apakah nanti di mobile juga muncul dan tampilannya seperti apa. Intinya, kalau misalnya ada kemudahan untuk sharing seperti ini ya, jadi akan lebih banyak orang yang tahu, nanti masih di-share lagi sama teman yang lainnya, jadi ya meningkatkan potensi untuk kemudian bisa dapat traffic dari itu. Gitu. Kemudian ini juga penting untuk ngelakuin email marketing. Jadi ya buat salah satu kolom gitu ya, atau di bagian atas, atau mungkin sebagai pop-up dan lainnya, yang intinya ngajak orang untuk subscribe ke blognya teman-teman, sehingga kemudian bisa di-share gitu artikel-artikel yang kemudian teman-teman publish. Kenapa ini penting? Karena yang di bagian bawah itu adalah data yang saya beberapa kali baca untuk dapat update-nya, dan masih menunjukkan bahwa efektivitas dari email marketing atau meminta orang ngeklik lewat email itu persentase keberhasilannya masih jauh lebih tinggi dibandingkan yang media sosial. Padahal media sosial lebih gampang nge-share kan. Tapi untuk menarik orang ngeklik dan melakukan sesuai yang diinginkan itu masih lebih efektif yang di email marketing gitu. Karena orang juga lebih banyak untuk ngecek email untuk sesuatu yang penting dibandingkan kalau sosial media kan ya memang lebih cepat, tapi tingkat urgensinya atau tingkat authority-nya mungkin nggak seserius email. Itulah kenapa strategi ini jangan sampai kelewatan diterapkan di blognya teman-teman. Jadi sebaiknya mulai dicoba gitu ya teman-teman. Kemudian ini mungkin yang terakhir ya yang akan saya sampaikan bahwa atur jadwal postingnya teman-teman sesuai dengan yang menurut audiensnya teman-teman tuh paling efektif gitu. Ini riset dari HubSpot sebenarnya. Jadi kalau misalnya dilihat secara polanya, itu memang di pagi hari ya. Jadi di bawah jam 12 gitu. Dan paling banyak itu ya di hari kerja, karena setelah di Sabtu Minggu sudah mulai berkurang. Tapi kalau tujuannya itu untuk dapetin links atau comments itu berbeda lagi. Jadi untuk yang comments itu ya di hari-hari atau di jam yang benar-benar orang itu punya waktu luang. Makanya di Sabtu dan Minggu untuk comments itu jadi lebih banyak gitu. Nah, tapi ini adalah data yang umum yang mungkin nggak sesuai dengan yang uh, audiensnya teman-teman. Nah, salah satu caranya gimana? Nah, tadi kan teman-teman udah install Google Analytics tuh. Nah, teman-teman coba cek dari situ. Jadi teman-teman bisa tahu, oh sebenarnya di antara beberapa artikel tuh yang paling disukai yang mana sih gitu. Terus rata-rata pengunjungku itu dari desktop atau dari mobile nih gitu. Terus kalau dari mobile tuh berapa lama? Berarti aku sebaiknya publish blognya kapan ya gitu. Terus format dari blog yang akan aku publish itu akan seperti apa ya? Nah itu saran saya adalah mulai saat ini coba untuk data driven aja. Kalau misalnya belum yakin ya kita lakukan A/B testing gitu. Coba dua hal mana yang paling jalan. Jadi
untuk bisa punya blog yang punya jutaan traffic, saya rasa sudah nggak zamannya lagi untuk based on assumption gitu. Oh, menurut saya Senin aja lah gitu, karena Senin saya longgar gitu. Nah, kalau Senin ternyata audiensnya teman-teman lagi pada sibuk, ya malah nggak bisa langsung baca, sehingga tingkat kliknya jadi turun kalau misalnya teman-teman share di jam tersebut gitu. Saya rasa itu dari saya, dan ini mungkin sebuah quotes yang kebetulan cocok dengan event hari ini, bahwa blogging is a conversation, not a code gitu. Walaupun banyak hal-hal teknis yang harus dilakukan untuk bisa bikin blog itu jadi perform bagus, tapi ada kok cara yang sekarang lebih mudah selain dari dealing with code gitu loh. Jadi kayak dirty hand harus coding secara manual gitu, doing from scratch. Terus juga jangan sampai kemudian gara-gara mikirin hal yang teknis kita jadi melupakan konteks blog as a conversation gitu. Conversation itu maksudnya ya kontennya harus bisa bicara ke audiensnya, kemudian cara kita publish waktunya juga sesuai dengan audiensnya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang menurut saya jauh lebih eternal gitu, jauh lebih jangka panjang dibandingkan hanya beberapa cara-cara instan yang mungkin fokus ke pencapaian dengan injek ini, dengan injek itu, dengan trik yang short term gitu, yang akhirnya malah jadi merugikan blognya teman-teman. Mungkin dari saya seperti itu, Mbak Tias dan teman-teman. Semoga saya tidak terlalu cepat untuk menjelaskannya. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dani Indra Kusworo, selaku Operational Manager di Niaga Hoster. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang Simple WordPress dari Niaga Hoster. Nah, ini mungkin bisa jadi solusi bagi teman-teman yang ingin memulai blogging, namun kesulitan untuk coding itu akan lebih mudah menggunakan Simple WordPress. Nah, apa sih Simple WordPress itu sendiri? Simple WordPress solusi tepat website WordPress melalui satu dashboard terintegrasi tanpa perlu pusing mengelola hosting, turut dilengkapi prioritas, dukungan teknis, fitur backup harian, serta sistem keamanan termutakhir. Jadi tidak perlu khawatir lagi terkait coding atau mengelola hosting. Jadi dengan sekali klik atau dengan satu dashboard saja, teman-teman sudah bisa mengelola WordPress-nya. Nah, keunggulan Simple WordPress itu apa saja sih? Yang pertama untuk keunggulan yaitu dashboard khusus untuk pengelolaan website yang lebih mudah. Untuk dashboard WordPress-nya akan saya informasikan seperti ini. Jadi nanti kita tidak perlu lagi install WordPress, install plugin, nah di install tema, di sini sudah tersedia ya untuk tema yang kita sediakan. Kemudian ada proteksi WordPress terbaik yaitu dengan sistem Immunify. Jadi teman-teman tidak perlu takut terhadap hacking, device atau malware yang sering menyerang website kita. Dan kemudian yang ketiga itu kan ada performa kecepatan maksimal seperti yang diinformasikan Mas Suryadi tadi. Kecepatan juga sangat perlu terkait SEO. Jadi nanti di sini sudah tersedia plugin Lightspeed. Jadi teman-teman tidak perlu lagi untuk melakukan instalasi plugin tersebut. Jadi otomatis ya ketika teman-teman beli Simple WP ini, Simple WordPress ini sudah terinstall plugin Lightspeed. Jadi untuk kecepatannya pasti dijamin A, dan juga sudah disediakan tema, salah satunya Astra. Kemudian yang keempat ada pantau analitik dalam satu menu. Jadi kita juga bisa memantau sumber traffic kita dari traffic seperti ini. Untuk tampilannya akan saya demonstrasikan. Kita di sini bisa melihat traffic, jumlah visitor kita, siapa saja yang mengunjungi, konten apa saja yang banyak diminati, dan keyword apa yang sering dikunjungi oleh klien. Ini sudah ada semua, seperti total visitor, unique visitor, text opened, hits, dan bandwidth yang digunakan, serta halaman teratas apa saja yang dikunjungi oleh pengunjung website kita. Di sini sudah disediakan semua, jadi tidak perlu khawatir. Kemudian ada daily backup. Daily backup ini apabila teman-teman semisal tidak sengaja menghapus sebuah postingan, menghapus plugin atau temanya,
itu tidak perlu khawatir lagi. Nanti kita bisa melakukan restore atau mengembalikan data kita sebelum terhapus. Itu kita menyediakan daily backup, backup yang setiap harinya akan dibuat. Kemudian ada auto update, itu salah satu kelebihannya. Jadi misalnya di WordPress org itu ada pembaruan, itu otomatis nanti akan ada website kita akan terupdate secara otomatis. Kemudian yang ketujuh, gratis dan profesional. Seperti yang diinformasikan Mas Suryadi tadi, ada salah satu tema yang memiliki kecepatan ketika diakses dan tampilannya menarik, itu ada tema Astra, sudah kita sediakan. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir terkait tampilan websitenya. Kemudian yang ke-8, sudah tersedia juga ya teman-teman untuk UACW-nya dan Google Sitekit-nya. Jadi tidak perlu melakukan instalasi apapun, nanti sudah bisa langsung digunakan. Dan kemudian gratis auto SSL. Jadi SSL ini berfungsi untuk melindungi website kita ketika diakses itu lebih secure atau bisa diakses menggunakan HTTPS. Yang ke-10 yaitu premium support ya. Di Niaga Hoster menyediakan premium support bagi teman-teman yang memiliki keluhan atau ingin minta bantuan, kami siap 24 jam selama 7 hari. Jadi tidak perlu khawatir apabila nanti ada kendala bisa menghubungi support Niaga Hoster. Kemudian di sini ada nanti yang bisa teman-teman pilih itu ada 2 produk ya di Niaga Hoster. Dan salah satunya tadi Simple WordPress atau WordPress Hosting. Di perbedaannya kalau di WordPress Hosting itu tidak ada auto install tema dan plugin. Kemudian dashboard tidak memiliki dashboard menggunakan member area dan cPanel. Kemudian bisa unlimited website untuk WordPress Hosting. Kemudian untuk WordPress Hosting bisa ubah CMS lain WordPress. Kemudian optimal untuk WordPress, dan untuk yang simple WordPress itu nanti sudah ada auto install WordPress namun tidak memiliki cPanel. Kemudian ada auto install tema plus plugin sesuai paketnya, dashboard khusus yang lebih mudah untuk manage WordPress-nya. Kemudian optimal untuk WordPress dan bisa ubah domain seperti itu. Kemudian kita lanjut, apa saja sih paket yang dimiliki oleh Simple WP ini? Nah, Simple WP memiliki 3 paket ya teman-teman. Yang pertama itu paket blog, kemudian ada paket company profile, kemudian toko online. Nah, di paket blog ini cocok untuk pengguna pribadi maupun untuk blog dengan AdSense. Kemudian untuk fitur-fiturnya apa saja sih yang didapatkan dan berapa harganya. Untuk harganya sendiri sekitar 29.000 per bulannya. Untuk langganan 1 tahun, nanti teman-teman mendapatkan domain gratis. Dan ini untuk estimasi pengunjungnya hingga 15.000 pengunjung per bulan. Kemudian ruang disk space-nya itu ada 3 GB. Kemudian sudah terdapat ya tema khusus dari Astra untuk blog. Kemudian bisa juga untuk toko online ini, jadi tidak perlu khawatir. Sudah tersedia plugin WooCommerce apabila ingin disambungkan blog dan toko online-nya. Kemudian untuk paket company profile cocok untuk company profile, perusahaan, dan personal branding. Kemudian untuk harganya sendiri itu 49.000 per bulannya. Kemudian apa saja sih yang didapatkan? Yang didapatkan yaitu domain gratis dan estimasi pengunjung tiap bulannya itu 135.000. Ini hanya estimasi saja, bisa lebih juga. Kemudian untuk ruang disk space-nya cukup besar ya, 30 GB. Kemudian tema khusus untuk company profile. Kemudian untuk toko online, nah ini untuk cocok untuk bisnis dan toko online. Ini harganya 96.000. Kemudian yang didapatkan domain gratis, kemudian estimasi pengunjung yang bisa didapatkan yaitu 450.000 pengunjung per bulan, bisa lebih juga tergantung nanti. Kemudian untuk ruang disk space-nya itu 50 GB. Tema khusus juga sudah kami sediakan untuk toko online, jadi tidak perlu khawatir. Jadi nanti dilengkapi beberapa fitur-fitur tambahan. Nah, ini seperti tadi akan saya informasikan juga. Mohon tunggu, saya full screen dulu.
pembaruan WordPress, pembaruan otomatis, staging WordPress, dan install ulang WP. Jadi kita bisa manajemen WordPress kita tanpa melalui dashboard WP-nya secara langsung. Kemudian akan saya simulasikan juga seperti ini ya tampilannya seperti awal. Ketika kita masuk ke halaman login Simple WP, kita sudah disediakan oleh Niaga Hoster dashboard khususnya. Di sini kita tinggal klik WordPress admin seperti ini, itu otomatis langsung masuk ke dashboard WP kita seperti ini contohnya. Ini kita bisa mengelola ya dari sini, kita masuk dashboard WP, kemudian nanti tinggal bisa melakukan add new atau menambahkan baru postingan atau mengatur segala sesuatunya di sini. Ada UASEO juga sudah disediakan ya, Let's Speed Cache untuk melakukan pengecekan optimasi kecepatan juga sudah disediakan. Jadi kita lanjut untuk tadi manajemen WordPress sudah, kemudian data analitik website ya. Selain melakukan pengecekan di SETKit, kita juga bisa melakukan di dashboard kita. Ini sudah kita sediakan di analitik. Kita bisa melakukan pengecekan total visitor, unique visitor, page opened, hits, dan bandwidth. Nah, di dashboardnya juga sudah tersedia juga ya teman-teman terkait SETKit yang tadi diinformasikan oleh Mas Suryadi. Di SETKit ini juga sungguh luar biasa fiturnya. SETKit ini bisa kita hubungkan untuk melihat Google Analytics kita, untuk melihat traffic. Di sini kita bisa melihat traffic kita. Nah, di sini contohnya juga ini kita bisa melihat traffic, kemudian konten. Nah, konten apa saja sih yang sering dikunjungi oleh pengunjung? Itu kita bisa lihat di sini. Misalnya bil jasa STNK Salatiga, itu total kliknya 11, impresinya 36. Itu juga bisa kita lihat ya di Google SETKit ini. Kemudian kita juga bisa melakukan pengecekan berapa sih kecepatan website kita itu, apakah sudah bagus atau belum, atau masih di bawah standar, atau sudah mencukupi. Nah, di sini kita bisa cek di bagian speed ya, di Google SETKit ini. Speed, ini kita bisa melakukan pengecekan speed website kita. Nah, ini sudah ada indikator good untuk di sisi mobile. Kemudian di sini di PC atau laptop, ini sudah good. Itu di last content full pen-nya, itu di bawah 0,3 second. Sudah good semua. Nah, kita juga apabila konten kita sudah banyak, kita juga bisa menghubungkan Google AdSense kita menggunakan SETKit ini. Jadi dalam satu dashboard ini, SETKit ini, kita bisa memiliki 4 manfaat, yaitu tadi traffic, konten, speed, dan monetization atau Google AdSense kita. Di sini kita bisa melihat tanpa harus masuk ke Google AdSense seperti ini. Jadi kita bisa lihat sendiri melalui dashboard WordPress kita. Seperti ini contohnya. Nah, kemudian kita lanjut lagi untuk fitur yang ada di Simple WP ini, yaitu ada backup website ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir apabila melakukan kesalahan, misalnya tidak sengaja menghapus sebuah postingan atau halaman atau plugin atau tema, itu kita bisa mengembalikan sebelum error ya. Nanti bisa misalnya kita restore di tanggal sebelumnya. Jadi data atau postingan kita itu bisa kembali. Nah, itu ada fitur backup website. Nah, di sini yang terakhir itu ada panduan di layanan Simple WordPress. Tersedia beberapa panduan terkait pengelolaan WordPress untuk membuat website, optimasi website, tema dan plugin, serta cara mengamankan website kita dari malware dan serangan hacker. Seperti ini ya untuk tampilannya. Untuk di bagian panduan itu kita sudah menyediakan, bahkan kita juga sudah menyediakan course bagi teman-teman yang ingin mempelajari WordPress dari nol. Kita sudah menyediakan videonya juga, artikel atau blog terkait ketika membuat website, optimasi website, tema dan plugin, serta keamanan.